Ya, ada anekdot yang cukup menarik. Kalau orang yang mau mati itu kan biasanya yang ditawari, minta apa? Ya, minta apa? Kamu besok dihukum mati, sekarang minta apa? Ada yang minta makan, ada yang ketemu istrinya, ada yang ingin ini, ingin itu, dan sebagainya. Biasa, sesuai dengan keinginannya. Ada orang yang tidak minta apa-apa. Kamu besok dihukum mati, mau minta apa? Wah, saya tidak minta apa-apa. Saya hanya berharap mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi saya, sehingga di masa yang akan datang saya tidak akan mengulanginya. Ya, itu saja yang tidak bisa. Yang lain, selama orang masih hidup di dunia, apa yang sudah terjadi itu hanya bisa diambil sebagai pelajaran. Disesali juga bikin sakit hati, diingat-ingat juga bikin sakit hati, maka tidak ada cara lain kecuali kemudian melepaskannya. Sudah, itu sudah terjadi, ya sudah dilepaskan. Ya. Yang kedua, ketika kita sudah sanggup melakukan itu, maka mari kita mencoba melihat orang lain itu dan memahaminya. Memahami itu ada dua cara memahami. Yang pertama, memahami bahwa tidak ada manusia yang sempurna, sehingga di dalam kehidupan ini pasti ada kekurangan itu, yang kemudian kekurangan itulah menjadikan seseorang itu secara tidak sengaja kemudian menyakiti orang lain. Cobalah kita tanya kepada orang-orang yang berbuat buruk ini. Salah satu penyebabnya karena memang itulah kelemahan. Maka sekalian di dalam kehidupan ini selalu saja ada orang seperti itu. Oh, dia itu kebaikannya ini. Ya, oh kelemahannya itu. Oh, kalau begitu ya saya maklum. Kenapa dia melakukan itu? Oh iya, dia melakukan itu karena memang dia begitu. Ya, karena dia tidak tahu, karena dia belum mengerti, karena dia belum sadar dan sebagainya. Bahkan kalau saya dalam hal-hal yang menjadi kelebihan seseorang, maka disitulah letak kelemahannya. Ini supaya kita bisa melihat orang lain itu dan memahami. Sesuatu yang menjadi kelebihan seseorang itu justru menjadi titik lemah. Inilah kelemahan manusia. Saya contohkan begini. Kalau ada orang yang mudah sekali tersentuh hatinya, mudah belas kasih, mudah menolong, ringan tangan, baik gak? Baik, suka menolong. Kalau ada orang yang susah, ya cepat sekali membantu. Hatinya itu gampang tersentuh untuk memberi bantuan kepada orang lain. Tetapi orang semacam ini punya kelemahan mendasar, dia gampang ditipu. Ya, gampang ditipu. Saya sedikit-sedikit punya sifat begini, Pak. Ada orang yang jualan gantungan pakaian itu, Pak. Saya lihat itu dia berjalan berapa gantungan itu dia pikul siang hari. Saya melihat itu kasihan. Kemudian saya beli ini sebenarnya niatnya ya setengah menolong, Pak. Setengah menolong saya beli. Saya tanya, berapa Pak harganya, Pak? Dia menjawab 50.000. Saya maunya ingin berdagang seperti Rasulullah. Kalau Bapak belinya berapa? Dapat untung berapa? Katakan itu. Ya, setiap ini untungnya 2.500. Lu kok sedikit, Pak? Orangnya jawab, ya yang penting bisa untuk makan. Wah, tambah tersentuh hati saya. Coba bayangkan orang kerja keras begini, keuntungannya per gantungan baju itu 2.500 dan ada cukup untuk makan, tetapi dia bersyukur. Wah, yang penting bisa untuk makan, Pak. Luar biasa. Maka saya beli apa? Saya kemudian besoknya silaturahmi ke tetangga saya, teman saya juga. Ternyata dia juga beli juga. Katakan berapa belinya? 35.000. 35.000. Ya coba. Kita itu kalau gampang rahasia itu gampang itu. Menjelang lebaran kemarin ada orang yang menawarkan rumput
jualan rumput dan rumput untuk taman itu Pak. Dia datang Pak, ini mau lebaran Pak. Kasihan ya, mau lebaran kerjanya Bapak dia ini Pak rumput Pak. Terus terjadilah tawar menawar dengan harga yang disepakati. Ya, terulang lagi, orangnya bilang Pak, besok ini akan rumputnya akan kurang. Ya, besok kami perlu Pak. Tapi orangnya minta dibayar dulu. Ya, untuk apa? Untuk kebutuhan lebaran dibayar dan ternyata orangnya tidak terbayar. Jadi ketika kita itu mudah menolong orang, itu juga orangnya biasanya gampang ditipu. Ya, jadi pada sesuatu yang menjadi kelebihan seseorang, disitulah letak kelemahan. Kalau saya tanyakan kepada bapak-bapak, Presiden SBY itu orang yang cermat, teliti, hati-hati, penuh perhitungan, ataukah orang yang peragu, tidak berani mengambil risiko, lambat? Halo. Ya dua-duanya. Ya penuh perhitungan tapi juga peragu. Orang yang teliti tapi juga lambat. Kalau Yusuf Kala lebih cepat, lebih baik. Orang yang cepat, kecil, tanggap, lincah. Tapi orang Jawa bilang itu orang yang berusaha-berusaha. Ya. Orang yang gak sabar. Orang kok gak sabar. Ya. Padahal itu kan cepat. Ada masalah cepat. Ya. Kalau orang itu perfeksionis, yaitu suka yang serba sempurna. Ini kenapa kayaknya warnanya itu, sementara itu kuning, itu diamati betul. Itu kenapa ada juga A, kok ada A itu. Itu orang perfeksionis akan diamati detail-detail ini. Itu kan orang yang sangat detail. Dia akan melihat segala sesuatu itu sempurna. Tetapi orang semacam ini akan sangat mudah kecewa. Dia ini kecewa. Dia itu kecewa. Ini kok begini, ini kok begini dan sebagainya. Karena itulah dokter ya, sekali lagi memahami orang lain itu yang pertama adalah memahami bahwa setiap manusia itu Allah ciptakan dengan dua sisi. Pada tempat yang menjadi kelebihannya itu juga yang menjadi kelemahan. Karena itu ada nasihat Rasulullah itu kepada para suami. Kalau ada kekurangan istrimu itu terima. Karena kamu akan mendapatkan kebaikan pada sisi yang lain. Ya. Kadang-kadang ibu-ibu itu kan pengennya suaminya kaya. Padahal suami kaya itu lebih berisiko ya. Kalau suaminya masih miskin itu, ya tidak banyak tingkah, tidak banyak tingkah, tidak macam-macam gitu. Ya. Dalam kondisi seperti itu istrinya pengen suaminya kaya. Begitu suaminya kaya juga sudah mulai terpikir ini itu dan sebagainya, berisiko. Ya. Di dalam sesuatu yang menjadi kelebihan seseorang, maka disitulah kita menjadi kelemahan. Sehingga diperintahkan kepada kita untuk memahami orang lain dari kedua sisinya. Yang kedua, memahami orang lain itu mencoba menempatkan diri kita ini pada posisi orang. Ibaratnya kalau kita itu mau melihat dari sisi pandang orang, kita lepas dulu kacamata kita pakai kacamata orang lain. Yang sering terjadi kan tidak begitu. Mestinya satu ngajar ini penting. Kenapa kok tidak datang? Coba kalau saya jadi dia, jauh sekalipun saya akan datang. Ini penting. Nah itu yang mengatakan kita bisa jadi orang lain punya urusan yang kita tidak tahu. Coba kalau saya jadi dia, saya akan berdiri begitu dan sebagainya. Ya ini namanya orang mencoba memahami orang lain, tetapi tetap tidak mau melepaskan diri kita. Maka cobalah ketika kita melihat orang lain dan permasalahannya, maka mencoba untuk mendalami lebih dekat. Apalagi kalau menjadi seorang dai, ya maka harus melihat lebih dekat apa sesungguhnya permasalahan. Kadang-kala dai-nya itu sudah terlatih sholat lain bertahun-tahun itu ceramah, ya
menempatkan orang yang baru belajar sholat itu seperti dirinya, sehingga juga memberatkan orang lain. Ya. Jadi melihat dari sudut pandang orang lain. Ada contoh yang cukup unik ya. Ini ada cerita anak-anak. Ya. Ada seorang anak orang kaya, anaknya orang yang sangat kaya, disuruh membuat karangan tentang orang miskin. Depannya bikin karangan, ceritakan tentang orang miskin. Maka dia menulis, ada orang yang sangat miskin, bapaknya miskin, ibunya miskin, saudara-saudaranya miskin semua, tetangga parkirnya miskin semua, sopir pribadinya miskin, jualan pembantunya juga sangat miskin, tukang kebunnya juga sangat miskin. Nah, ini namanya apa? Dia ingin menggambarkan betapa miskinnya orang itu, tetapi dia tidak merasakan yang dirasakan oleh orang yang dia gambarkan. Rasulullah SAW itu digambarkan di akhir surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasul itu merasakan betul beban berat umatnya, dirasakan betul. Sangat ingin agar umatnya itu beriman, sangat ingin umatnya itu selamat, sehingga beban berat kaumnya itu dirasakan betul oleh Nabi. Sampai akhir ayatnya yang dia katakan, ya mendirikan sholat, santun yang lemah, yang disebut adalah ummati. Karena itu, berkalian untuk bisa memaafkan ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan yang kemudian menimbulkan rasa sakit hati di dalam diri kita itu, mari kita coba menyadari bahwa seseorang itu kadang-kadang dipaksa oleh satu kondisi yang menyebabkan dia melakukan itu. Saya punya pengalaman ketika mengurus organisasi di Betul. Ada orang itu yang selalu bermasalah dengan saya berkaitan dengan keuangan. Kenapa? Karena dia menjadi bendahara, masalah terus, pengajukan anggaran dia tolak, masalah terus. Begitu sama-sama tidak menjabat, selesai. Kenapa? Dia melakukan itu karena dia menjadi bendahara. Saya melakukan ini karena sudah saya minta uang. Maka kemudian ketika kita tidak menyadari posisi orang lain yang semacam itu, kadang-kadang dia itu loh, uang ada, kenapa program tidak dijalankan? Padahal kita tidak tahu apa yang sebenarnya menjadi prioritas bagi orang lain. Ya. Jadi memahami orang lain itu, yang pertama adalah memahami bahwa setiap manusia itu punya kelemahan. Yang kedua, pemerintah mencoba melihat dari sudut pandang orang lain. Bisa jadi ketika seseorang itu mengambil sebuah keputusan kita ada salah, sebenarnya hal yang sama juga terjadi pada kita ketika kita melihat kondisi yang sama itu benar salah. Yang berikutnya, buat kalian, kalau kita menyadari bahwa setiap manusia ini ada sisi lemahnya, bahwa seseorang itu melakukan kesalahan karena kelemahannya, bahwa seseorang itu kemudian membuat kita merasa sakit hati karena kondisinya, karena posisinya, maka hendaklah kita fokus pada kebaikan orang. Kita cari kebaikan orang. Kadang-kadang semacam ini menjadi susah ketika seseorang itu sudah merasa sakit hati. Gimana sih? Pak, tidak ada baik-baik. Begitu ada masalah, kebaikan sekian lama itu kemudian terkubur ke kesalahannya sedikit. Ketika suami istri sudah bercerai, ditanya istrinya, gimana suami? Pak,